Seseorang yang menjelekkan nama kamu pada setiap orang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya, seseorang yang selalu menjelek-jelekkan kamu di hadapan orang lain. Nah, siapa orangnya dan seperti apa tujuan dan juga nasib dia saat ini? Kita lihat ya di kartu yang pertama. Harus berada di lawan. Tidak ada pilihan lain kecuali kamu harus berani untuk melawan itu semua. Karena kalau kamu terlalu lembek, ketika kamu terlalu ini ya, pasrah-pasrah saja, ya itu nanti malah akan menjadi problem gitu loh, malah akan menjadi permasalahan tersendiri bagi posisi diri kamu. Jadi ya sebisa mungkin memang di sini kamu pun juga harus betul-betul bisa untuk lebih waspada, harus betul-betul bisa untuk lebih ya hati-hati lah ya dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Karena kalau kamu tidak waspada, kalau kamu tidak berhati-hati, ya tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya sebisa mungkin memang di sini kamu pun juga harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul waspada, dan juga jangan sampai terlalu gegabah untuk menyikapi segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Karena ketika kamu terlalu gegabah, ketika kamu terlalu ceroboh gitu ya, maka ya tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak bagus yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi memang kalaupun bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa situasi-situasi yang muncul di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian juga memang kamu tahu gitu loh, siapa sebenarnya sosok orang yang selama di beberapa waktu terakhir ini ngejelek-jelekin kamu, menjelek-jelekkan kamu dengan inilah, dengan itulah, dan juga dengan beberapa hal yang lainnya. Seolah-olah memang ada sesuatu yang dimana kamu itu dipandang negatif oleh orang gitu loh. Tapi di sini bersyukurnya adalah kamu juga sudah cukup kuat gitu loh, walaupun kamu dijelek-jelekkan, kamu difitnah, kamu digosipin macem-macem. Tapi saya rasa kamu juga tetap bertahan gitu loh. Karena apa? Kamu tidak punya niatan sedikit pun untuk membalas perbuatan buruk mereka. Sehingga apa? Kamu di sini juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kalaupun bisa kita katakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih menyadari, harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam kondisi kamu saat ini. Karena emang kalau bisa dikatakan saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur sebenarnya dengan beberapa perkara-perkara yang ada di dalam posisi diri kamu. Gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu cemas dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi yang diakibatkan oleh omongan orang lain. Karena kalau aku lihatnya dari 4 kartu yang ada di depan teman-teman ini, setidaknya kamu juga sudah mulai bisa untuk berada dalam kondisi yang baik gitu loh. Kamu sudah berada dalam kondisi yang positif. Sehingga walaupun memang kamu dijelek-jelekkan oleh seseorang, tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena setidaknya kamu juga terus bisa merasakan adanya beberapa kebaikan-kebaikan yang terus terjadi di dalam kondisi diri kamu. Dan kemudian kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam kondisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang kalaupun bisa dikatakan, kamu harus buktikan saja dengan beberapa kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian kita lihat seperti apa di posisi yang selanjutnya. Untuk orang-orang yang menjelek-jelekkan kamu, di sini sepertinya dia pun juga sebenarnya tertimpa masalah. Dan kalau bisa dikatakan kamu juga punya feeling gitu loh, dia ini sebenarnya ada situasi masalah yang terjadi. Tapi karena dia itu nggak bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan baik, maka dia mencari masalah dengan kamu. Sehingga dalam posisi saat ini memang kamu juga dianggap sebagai pelampiasannya mereka gitu loh.
Mereka menganggap kamu itu sebagai pelampiasan. Sehingga kalau bisa dikatakan pun juga ada beberapa hal yang saya rasa juga seharusnya, sepertinya memang kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati, harus bisa untuk lebih sabar, harus bisa untuk lebih tenang untuk menyikapi segala macam permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Dan bahkan kalaupun bisa kita sampaikan kepada teman-teman sekalian, di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Karena apa? Dalam kondisi saat ini, kamu juga sebenarnya sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya beberapa hal yang baik, merasakan adanya beberapa hal yang sempurna yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi memang kalau bisa dikatakan saat ini, mereka itu sebenarnya juga dalam kondisi yang tidak baik. Tapi ya memang lucunya adalah mereka pun ada masalah, tapi mereka ngurusi kamu. Tapi mereka malah menjelek-jelekkan kamu di hadapan orang lain gitu loh. Karena apa? Untuk menutupi kejelekannya. Jadi kenapa orang ini menjelek-jelekkan kamu di mata orang lain? Ya karena untuk menutupi kejelekannya. Karena dia pun sudah jelek gitu loh namanya. Jadi emang ini adalah salah satu upaya dia untuk istilahnya mengcover supaya nama dia itu nggak jelek. Padahal sebenarnya dia sendiri pun juga ada masalah gitu loh. Dan kalau dikatakan masalah dia itu juga merupakan aib gitu loh. Masalah dia ini juga merupakan aib. Tapi ya memang dengan segala kondisi yang ada, dengan segala kondisi yang muncul, ya memang dia masih dalam kondisi yang seperti itu. Dan kemudian kita lihat bagaimana kondisi perasaan dia, orang-orang yang sudah menjelekkan kamu di mata orang lain. Posisinya, kondisi dia mengalami beberapa komunikasi yang buntu. Artinya dia pun juga jujur saja merasakan adanya beberapa ketakutan-ketakutan yang muncul. Jujur saja dia pun juga ada kekhawatiran gitu loh, ada ketakutan yang terjadi. Karena emang kalau bisa kita katakan dalam posisi dia saat ini, dia pun juga jujur merasakan adanya beberapa kekhawatiran, merasakan ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi. Dan bahkan memang kalau bisa dikatakan saat ini, dia pun juga khawatir masalah ini akan melebar kemana-mana gitu loh. Dan ketika dia merasa masalah ini akan melebar kemana-mana, ya tentu saja ini juga nanti akan mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang kurang bagus. Akan mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang kurang baik yang akan terjadi di dalam posisi kehidupannya mereka. Dan saya rasa dia pun juga secara sisi keluarga, mungkin bagi dia yang sudah berkeluarga, dia pun juga merasakan problem. Dia pun juga merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan kehidupan dia yang menjelek-jelekkan kamu itu pun juga mengalami permasalahan dan juga permasalahan-permasalahan yang terus terjadi. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Joy Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.